Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Saya Nuzulia Zahratun Nisa. Saya Suci Nur Amalia. Saya Muhammad Rojikin Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Suci. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kabar Bu Suci bagaimana? Alhamdulillah, seperti yang Bulia lihat, saya dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya Bulia, hari ini sepertinya Bulia mau coaching dengan Pak Ikin ya? Betul sekali Bu Suci. Kehadiran saya di sini, saya hanya memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Ikin nanti. Iya, baik Bu, siap. Apakah Ibu sudah siap melakukan prosesnya? Insya Allah siap. Baik, sebelum Bulia melakukan proses coaching, ada beberapa hal Bu yang ingin saya jelaskan dan sampaikan. Nantinya saya juga akan bertanya kepada Bulia. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Ibu Lia lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya ambil saat coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bu Lia dalam melakukan percakapan coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kita tahu sendiri ya Bu ya, alur tirta yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Lia sebelum melakukan percakapan coaching nanti sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi wajib dengan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi inti. Selanjutnya Bu, kompetensi inti yang perlu diperhatikan apa saja? Baik Bu Suci, ada 3 ya Bu. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan berbobot. Oke, jadi dari ketiga kompetensi inti yang Bu Lia sebutkan nanti, Bu Lia ingin mengembangkan lebih spesifik di bagian apanya? Baik, yang ingin saya kembangkan Bu Suci, kompetensi yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, karena diharapkan nanti ketika saya dalam proses coaching saya sudah hadir secara penuh, maka berikutnya saya bisa mendengarkan secara aktif coachnya. Kemudian setelah saya mendengarkan aktif coach, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dijawab oleh coach. Betul sekali. Apakah Bu Lia sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah sangat jelas Bu Suci. Baik, sekarang ada beberapa indikator atau tujuan pengembangan ketercapaian kompetensi ya Bu ya dalam coaching kali ini. Yang pertama yaitu bersikap tenang dan menyenangkan selama coaching. Yang kedua fokus pada coaching. Yang ketiga memakai teknik rasa. Yang keempat mencatat poin-poin penting dalam jawaban coaching. Baik, nanti kita akan ketemu lagi setelah coaching kuliah selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Suci doanya. Assalamualaikum, selamat siang Bulia. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ikin. Gimana kabarnya hari ini Bulia? Alhamdulillah sehat. Pak Ikin apa kabar? Alhamdulillah saya juga hari ini sehat-sehat saja Bulia. Mohon maaf sebelumnya Bulia. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar Bu? Saya sedang ada masalah nih, butuh teman untuk curhat biar unek-unek yang ada di pikiran saya itu bisa hilang Bu. Duh, Pak Ikin ada saja unek-unek. Apa yang mau disampaikan? Siapa tahu dengan kita berdiskusi Pak Ikin bisa merasakan plong. Baik, silakan Pak diceritakan unek-uneknya
pertanyaannya. Saya siap untuk mendengarkan. Saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu, di kelas saya. Dan saya ingin cerita dengan Bu Lia. Semoga nanti ada solusinya Bu ya. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Permasalahannya terkait pembelajaran di kelas saya Bu. Pada pembelajaran di salah satu kelas, saya merasakan sesuatu yang membuat hati saya itu kurang sreg gitu loh. Atau bagaimana gitu ya. Hal ini saya rasakan setiap kali saya itu masuk kelas tersebut. Hampir sebagian murid itu kurang siap menghadapi pembelajaran saya. Contohnya pada saat pembelajaran hari Senin kemarin, saya masuk terlihat ada beberapa siswa itu yang terlambat masuk di kelas dengan alasan habis main lah, dengan alasan apapun itu. Terus kondisi kelas sudah kotor, ada yang bermain HP di belakang, dan bahkan ada anak yang tidur-tiduran di kelas. Tidak sengaja, tidak segera menyesuaikan diri dengan teman. Dari kondisi yang demikian itu, menurut saya murid kurang antusias mengikuti pembelajaran. Apalagi jam tersebut itu saya kebetulan ngajar jam siang, jam terakhir, ya kan? Pastinya anak-anak juga lelah dan rawan sekali untuk ngantuk. Tidak termotivasi dan partisipasinya juga pasti rendah. Itu loh Bu ya. Baik, berarti Pak Ikin sekarang baru menghadapi permasalahan belajar di kelas ya Pak? Ya. Seperti murid tidak siap saat pembelajaran, terlambat masuk kelas karena habis main, murid menunjukkan sikap acuh tak acuh, kemudian juga kondisi kelas kotor ya Pak, ada sebagian anak yang malah tidur-tiduran di belakang. Pak Ikin merasakan bahwa pembelajaran yang diambil Pak Ikin, murid-murid kurang antusias, tidak termotivasi dan partisipasinya sangat rendah. Seperti itu ya Pak? Ya betul sekali Bu ya. Terima kasih Pak Ikin sudah mau bercerita kepada saya. Apa yang ingin Pak Ikin dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Saya ingin apa ya? Agar persoalan yang saya hadapi terhadap kelas tersebut bisa menemukan solusi penyelesaian itu. Selain itu juga saya ingin menemukan ide-ide baru atau pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas nantinya. Baik, berarti Pak Ikin ingin menemukan solusi dari permasalahan di kelas tadi ya Pak, dan menemukan ide-ide baru pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian Pak Ikin, saya mau bertanya, bagaimana caranya menemukan solusi dari persoalan tersebut dan juga menemukan ide-ide atau pembelajaran inovatif? Gitu ya kira-kira ya Pak? Iya betul sekali Bu ya. Oke, untuk Pak Ikin, suasana kelas idealnya itu seperti apa ya Pak? Agar murid-murid itu merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Pak Ikin. Menurut saya suasana kelas yang bisa mendukung pembelajaran berjalan dengan baik, seperti semua anak sudah menyiapkan sepenuhnya baik itu fisik maupun mental, ketika hadir di kelas, menyambut kehadiran guru dengan suasana riang dan penuh kegembiraan, kelas juga bersih, tercipta nuansa ketenangan gitu loh Bu. Baik, jika idealnya seperti itu Pak, kira-kira dari pandangan Pak Ikin sendiri, apa yang membuat anak kurang antusias, tidak termotivasi dan menunjukkan partisipasi yang rendah terhadap pembelajaran Pak Ikin? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid bertindak seperti itu bisa jadi dikarenakan satu, mungkin saya terlalu memberikan kelonggaran berlebih sehingga membuat anak itu kurang mendisiplinkan diri. Yang kedua, saya kurang menarik dalam menyampaikan pembelajaran sehingga cenderung membosankan apalagi saat pelajaran jam-jam siang gitu. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa pelajaran agama itu mungkin sulit karena di jam rawan tersebut harus banyak hafalan seperti itu. Oke Pak Ikin, nah idealnya Pak, bagaimana supaya murid-murid bisa kembali antusias dan termotivasi serta menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam pembelajaran di kelas Pak Ikin?
agar murid bisa kembali belajar dengan antusias, motivasi dan partisipasi yang tinggi. Hal yang pertama yaitu semestinya saya perlu membuat kesepakatan kelas dengan mereka agar suasana pembelajaran berjalan dengan kondusif sesuai dengan keinginan bersama. Yang kedua, yaitu saya akan mencoba mengemas pembelajaran yang inovatif agar menginspirasi dan membuat mereka senang dengan pelajaran saya, dan juga menampilkan pembelajaran PAI yang simpel, mudah dimengerti, dan aplikatif, sehingga dengan seperti itu saya bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan terkesan pelajaran itu tuh menarik dan tidak sulit, Bu. Kemudian saya juga ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran agar anak itu merasa bahagia dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta tidak tertekan dengan asumsi bahwa pelajaran yang saya ambil itu banyak hafalan, terus banyak membaca seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Ikin ingin membuat kesepakatan kelas, mencoba menerapkan pembelajaran inovatif, menampilkan pembelajaran agama yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi mengurangi kesan bahwa pembelajaran agama itu sulit karena banyak hafalan, begitu ya Pak ya? Iya, Bu, ya. Tidak lupa juga Pak Ikin akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Pak Ikin. Setelah saya mendengar solusi yang disampaikan Bapak tadi itu sudah sangat bagus Pak. Jadi menurut Bapak, kapan waktu untuk melaksanakannya? Kira-kira besok Kamis, Bu, jam ke-7 dan 8, Bu, ya. Saya kebetulan ada jam ngajar jam tersebut. Oke, ya gambarannya seperti apa ya Pak dalam pelaksanaannya di kelas tersebut agar ada kesepakatan di kelas dan pembelajaran inovatif seperti apa yang Pak Ikin utarakan? Untuk membuat kesepakatan kelas, mungkin bisa dilakukan besok ketika saya masuk kelas secara khusus berdiskusi dengan murid dan curah pendapat tentang keyakinan kelas, ya kan? Kelas seperti apa yang mereka inginkan, terus agar bisa tercipta kondusif dan positif serta mendukung pembelajaran itu mereka inginnya bagaimana. Untuk pembelajaran inovatif berarti saya perlu nih untuk melihat-lihat kembali modul ajar yang sudah saya susun, kemudian saya coba untuk revisi agar pembelajaran yang dirancang itu betul-betul sebuah pembelajaran yang inovatif. Selain itu, kemudian saya coba untuk merevisi modul ajar untuk pembelajaran inovatif tersebut. Saya terapkan juga pembelajaran besok itu praktik teknik stop, juga akan coba saya lakukan di kelas. Oke, jadi kesepakatan kelas, mereview kembali modul ajar dan merevisi ke arah modul ajar yang pembelajaran inovatif ya Pak. Kemudian menerapkan atau mempraktikkan pembelajaran inovatif dan juga ada praktik teknik stop. Ada lagi mungkin Pak Ikin yang bisa dilakukan agar anak-anak betul-betul bisa termotivasi dan tertantang dengan pembelajaran. Saya kira perlu menyiapkan bahan belajar yang bervariatif, ya Bu, ya. Misalnya PPT, Canva yang menarik, terus ditambah juga video-video yang relevan dengan materi bahasan dan buku digital atau komik mungkin, Bu, ya. Oke, baik, bagus sekali Pak Ikin. Saya yakin dengan persiapan pembelajaran inovatif yang maksimal, murid akan merasakan perubahan yang luar biasa di kelas Pak Ikin. Dan tentunya mereka akan sangat senang dan antusias dalam pembelajaran Pak Ikin berikutnya. Iya, Bu, ya. Sepertinya saya juga perlu mempersiapkan diri sepenuhnya ketika nanti masuk kelas dengan performa terbaik, dengan menyapa ramah dengan mereka dan menunjukkan sayang kepada semua murid. Perlu juga untuk mengetahui emosi awal sebelum mengikuti pembelajaran. Benar sekali Pak Ikin. Hal ini benar-benar akan mereka rasakan semakin nyaman dengan pembelajaran Pak Ikin. Apakah ada inovasi-inovasi baru yang bisa Pak Ikin gali lebih lanjut? Apa ya? Perlu juga dipersiapkan ice breaking atau game yang menarik mungkin, Bu, ya, sebagai antisipasi jika mereka nanti mendadak bosan lagi.
variasi dalam proses kegiatan pembelajaran agar tercapai dengan maksimal, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid, kemudian menerapkan strategi belajar berdiferensiasi berdasarkan pada konten, proses, dan produk, mungkin seperti itu Bu ya. Oke Pak Ikin. Kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Pak Ikin untuk memastikan semua yang sudah Pak Ikin sampaikan tadi dari rencana tindakan supaya benar-benar terlaksana dengan baik Pak? Saya memerlukan dukungan dari ibu kepala sekolah dan teman sejawat untuk saling berkolaborasi, menciptakan ide kreatif untuk mendukung proses pembelajaran di kelas dan melakukan evaluasi melalui proses supervisi akademik serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran lainnya seperti laptop, proyektor, buku-buku cerita atau buku-buku yang lain seperti itu. Iya, bagus sekali Pak Ikin. Dengan berdiskusi dan melakukan observasi pembelajaran nantinya, benar-benar bisa dilakukan refleksi pembelajaran yang benar-benar inovatif dan murid-murid akan terlihat sejauh mana perubahannya terhadap pembelajaran Pak Ikin. Baik Bu ya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ikin. Di pertemuan singkat ini Pak Ikin dengan sangat baik bisa menemukan sendiri ya Pak solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, sekaligus menemukan gagasan atau beberapa ide baru tentang pembelajaran inovatif. Ya Bu ya, alhamdulillah saya juga tak lepas dari berkat bantuan coaching Bu Lia yang luar biasa. Terima kasih Bu Lia ya. Iya, sama-sama Pak Ikin, kita saling membantu memecahkan masalah-masalah kita ya Pak. Kemudian Pak, saya ingin bertanya Pak, dalam setiap tahapan bagaimana perasaan Pak Ikin sekarang setelah mendapatkan ide-ide yang tadinya masih ada di pikiran Pak? Pasti senang sekali Bu Lia sekarang hari ini saya menjadi yakin agar murid-murid itu bisa antusias mengikuti pelajaran PAI dan pelajaran bisa berjalan dengan kondusif. Perlu dibuat keyakinan kelas, menyusun modul ajar dan menerapkannya, menyiapkan bahan belajar dan yang bervariatif, praktik teknik stop, dan juga disiapkan juga ice breaking yang menarik, menerapkan strategi belajar berdiferensiasi berdasarkan pada konten, proses, dan produk, serta meminta bantuan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas untuk keterlaksanaan semua rencana yang tindakan yang sudah dibuat tadi Bu. Dari menurut Pak Ikin, kapan waktu untuk menyusun bahan ajar dan menyiapkan bahan ajar Pak? Untuk revisi dan penyusunan modul ajar mungkin bisa dimulai nanti malam. Saya akan kerjakan insya Allah. Tentu terus untuk aksi nyata juga insya Allah besok dari Kamis jam 7 dan 8 akan coba nanti saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ikin sudah bersedia cerita ke saya. Oh ya, pekan depan kita itu ya Pak, ketemu lagi ya. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Ikin tentang hasil dari semua yang sudah Pak Ikin rencanakan tadi. Ya Bu, insya Allah pekan depan kita akan ketemu kembali ya kan, ada apa namanya ketemu di lain waktu ya. Nanti akan saya sampaikan hasil aksi nyata dari kegiatan terus pada hari itu. Oke Pak Ikin, semoga berjalan lancar ya Pak dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu Suci, ya Bu Lia, terima kasih ya Bu Lia ya. Kita akhiri kajian hari ini ya Pak Ikin dengan mengucap alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak Ikin. Sama-sama Bu, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Lia, proses coachingnya tadi sangat bagus. Bu Lia sudah sesuai dengan alur-alurnya. Setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Lia? Alhamdulillah senang Bu, meski awalnya deg-degan tapi alhamdulillah saya bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih dukungannya Bu Suci. Oh iya. Indikator yang sudah Bu Lia lakukan tadi, izinkan saya menyampaikan ya Bu. Iya Bu. Dari proses pengamatan saya tadi selama coaching Bu Lia tadi, yang pertama sudah baik dan sesuai dengan alur kita. Yang kedua
sudah menanyakan tujuan pada Koji saat percakapan berlangsung. Kemudian yang ketiga, mengarahkan Koji untuk mengidentifikasi permasalahannya. Yang keempat, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kelima tadi memancing Koji untuk komitmen dengan penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu Lia juga sudah menerapkan prinsip-prinsip pada coaching. Yang pertama tadi saya amati Bu Lia itu sudah fokus pada coaching. Berarti Bu Lia sudah melaksanakan kehadiran penuh ya Bu tadi sesuai dengan kesepakatan yang awal tadi. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, itu tandanya kuliah sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian dari percakapan coaching ini tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Lia kembangkan lagi? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Iya. Oh iya. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu Lia kembangkan dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, terima kasih Ya. doa dan dukungannya Bu Suci. Baik, sama-sama. Kira-kira ada hal lain Bu yang ingin disampaikan? Belum ada itu sepertinya. Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri proses coaching ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Suci. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah ya Bu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Suci. Waalaikumsalam.